Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di sekeliling danau didirikan tenda-tenda. Ada banyak sekali sosok di dalamnya, dan suara-suara samar namun bersemangat dapat terdengar. Sosok-sosok ini tentu saja adalah anggota klan Gu yang menjaga tempat ini. Kemeriahan Pulau Roh Misterius telah memudar dengan cepat setelah berakhirnya pertarungan memperebutkan buah roh misterius kehidupan, dan berbagai faksi telah pergi satu demi satu. Hanya klan Gu yang tetap tinggal untuk melindungi Gu Yan saat dia berlatih. Sebuah batu besar berwarna hijau menjulang tinggi di belakang perkemahan. Sosok yang cantik duduk di sana dengan tenang dengan rambut hitamnya yang halus terurai. Samar-samar, gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas terus-menerus terpancar dari dalam tubuhnya. Di sekitar batu besar hijau itu, banyak pengikut klan Gu terus berjaga-jaga di tempat ini, sambil sesekali mengobrol dengan suara pelan. Sementara beberapa murid klan Gu saling berbisik, Guya berjongkok di tepi danau. Matanya terus menatap permukaan danau yang tenang dan tak beriak, sementara tangan mudanya memainkan rumput dan dedaunan di sampingnya. Sesekali, secercah kekhawatiran muncul di matanya. Jangan khawatir, orang ini tidak sesederhana yang kau kira. Bahkan jika ada bahaya di dasar danau, itu tidak akan bisa melukainya. Saat Guya masih linglung, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kemudian, dia melihat Gu Ying berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat, menyeringai sedikit saat berbicara. Mendengar ini, Guya juga menganggukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab, tapi, dia sudah berada di sana selama setengah bulan. Saat ini, akan lebih baik untuk menunggu dengan tenang. Selain itu, tidak ada yang dapat kamu lakukan. Jika kamu tidak dapat merasa tenang, ketika kakak perempuan Guyan berhasil maju, kamu dapat memintanya untuk membantumu melakukan pencarian. Mungkin, karena diintimidasi dengan keras oleh Lindong sebelumnya, sikapnya saat ini terhadap Guya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan menunggu. Guya ragu-ragu sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama waktu ini, masih belum ada jejak Lindong yang keluar dari dasar danau. Hal ini membuat beberapa murid klan Gu merasa ragu, namun, tidak ada seorang pun yang berani turun dan mencari. Untungnya, sebuah peristiwa menggembirakan telah terjadi saat akhir bulan tiba. Pelatihan Gu Yan secara bertahap telah mencapai akhir. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang tak terbatas dan tampak nyata terpancar dengan gila dari Gu Yan, yang duduk di atas batu besar hijau. Tekanan dari Yuan Power membuat wajah beberapa murid Gu Clan di sekitarnya menunjukkan kegembiraan. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa Gu Yan akan mengalami terobosan. Tekanan Yuan Power terus meningkat. Di bawah tekanan itu, beberapa murid klan Gu di dekatnya tidak punya pilihan selain mundur agak jauh, sebelum merasakan sedikit kelegaan dari tekanan itu. Tekanan itu berlangsung selama beberapa menit. Kemudian, Yuan Power yang tak terbatas yang terpancar tiba-tiba ditarik kembali ke tubuh Gu Yan dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Yuan Power ditarik kembali, suara seperti guntur samar-samar terdengar. Kekuatan Yuan akhirnya sepenuhnya ditarik kembali ke dalam tubuh Gu Yan, dan semua suara yang sebelumnya terdengar berakhir secara spontan. Namun, keheningan aneh ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Selanjutnya, mata Gu Yan, yang telah tertutup rapat selama sebulan, tiba-tiba terbuka. Begitu matanya terbuka, aura tirani yang luar biasa langsung meledak dari dalam tubuhnya. Dampak yang dihasilkan menyebabkan gelombang raksasa yang tampaknya menutupi langit terbentuk di permukaan danau, sebelum air danau mengalir turun dari langit seperti badai. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, Yuan Power menyapu, menepis badai yang turun dengan deras. Pada saat ini, kegembiraan yang tak terselubung terpancar dari wajahnya yang biasanya dingin dan anggun. Selamat kepada kakak Gu Yan. Murid-murid klan Gu yang mengelilinginya dengan cepat berkerumun, kebahagiaan tampak di wajah mereka saat mereka memberikan ucapan selamat. Suasana hati Gu Yan saat ini jelas sedang bagus, dan senyum muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Dia menganggukkan kepalanya sedikit, sebelum tatapannya beralih dan terkunci ke danau.
Dengan sedikit heran, dia bertanya, dia belum muncul? Ya, kakak Lindong sudah berada di sana selama sebulan. Selama periode ini, tidak ada aktivitas apapun. Kakak Guyan, apakah kamu ingin turun dan melihat-lihat? Guya menganggukkan kepalanya berulang kali. Guyan merenung sejenak sebelum berkata, kita tunggu sebentar. Lindong punya banyak trik, dan tidak akan mudah mengalami kecelakaan. Kalau dia punya rencana sendiri untuk berada di sana, dan aku tidak sengaja mengejutkannya, itu tidak akan baik. Mendengar jawabannya, Guya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Apakah ada hal lain yang terjadi selama ini? Guyan menoleh dan menatap Guying dan yang lainnya, lalu bertanya. Ada. Kami telah menerima transmisi roh Yuan dari klan Gu. Namun, kami masih membutuhkan kakak perempuan Guyan untuk membukanya. Guying buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, sepotong batu giok merah darah muncul dalam sekejap. Transmisi roh Yuan? Alis hitam legam Guyan sedikit berkerut saat menerima batu giok darah itu. Saat menggenggamnya, pikirannya bergerak, dan dia membaca pesan yang ada di dalamnya. Kemudian, wajahnya dengan cepat berubah marah dan sedingin es. Ada apa, kakak Guyan? Melihat perubahan di wajahnya, Guying dan yang lainnya menjadi takut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak Yuntian terluka parah oleh seseorang. Suara dingin Guyan terdengar. Kemarahan yang tak terbendung tertahan di dalamnya. Apa? Kakak Yuntian benar-benar terluka parah? Dia memiliki kekuatan untuk mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Siapa sebenarnya yang bisa melakukan hal seperti itu? Saat kata-kata Guyan terdengar, keributan segera melanda para murid klan Gu di sekitarnya. Wajah mereka berubah jelek saat mereka berteriak kaget. Mungkin klan Wei, Guyan menjawab sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Dia teringat apa yang dikatakan Wei Song hari itu. Ternyata mereka benar-benar telah mengambil tindakan terhadap Gu Yuntian. Orang-orang tercela itu, jika kakak Yuntian menderita luka serius, klan Gu kita telah kehilangan seorang ahli untuk pertemuan bela diri. Klan Wei pasti telah melakukan ini dengan sengaja. Guying berseru dengan marah. Alis hitam legam Guyan berkerut erat saat dia bergumam, jika kakak laki-laki Yuntian tidak dapat berpartisipasi, akan sulit bagi klan Gu kita untuk mencapai hasil yang baik dalam pertemuan bela diri ini. Kakak perempuan Guyan, berbagai klan dapat mengundang satu orang pembantu eksternal untuk pertemuan bela diri. Kali ini, klan Gu kami belum mengundang siapapun. Seorang murid klan Gu berbicara dengan sedikit ragu. Bahkan tidak ada 1 bulan lagi sebelum pertemuan bela diri dimulai. Selama waktu ini, aku khawatir kita tidak akan dapat menemukan penolong eksternal yang dapat dipercaya dan kuat. Guyan menggelengkan kepalanya pelan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat para pengikut klan Gu di sekitarnya, dan menyadari bahwa mereka telah mengalihkan pandangan mereka ke arah danau yang tenang dan damai. Lindong adalah pilihan yang cukup bagus. Jika kita bisa meminta bantuannya, dia mungkin bisa menggantikan kakak laki-laki Yuntian. Hati Guyan sedikit bergetar. Tak lama kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Lindong hanya memiliki hubungan kerja dengan kita. Mengingat karakternya, aku khawatir tidak akan mudah untuk mengundangnya menjadi pembantu eksternal klan Gu. Lindong tidak suka masalah, tetapi dia orang yang pragmatis. Jika kita bisa meyakinkannya dengan beberapa keuntungan, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan bantuannya. Kata Guying. Manfaat? Keluarga yang memenangkan pertemuan bela diri akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara Chaotic, kan? Aku yakin dia pasti tertarik. Kata Guying. Dia yakin tidak ada yang bisa menolak godaan seperti itu. Lagi pula, di wilayah Laut Angin Surga, banyak sekali orang yang ingin memasuki menara Chaotic. Namun, menara Chaotic dijaga oleh 5 klan besar. Setiap tahun, hanya 3 orang yang bisa masuk. Pertemuan bela diri ini sebenarnya adalah metode untuk menentukan keluarga mana yang akan mendapatkan 3 kuota. Guyan mengernyitkan alisnya yang hitam. 3 kuota sudah sangat terbatas, tetapi manfaatnya memang sangat besar. Namun, dia tidak tahu apakah ini cukup untuk menggerakkan Lindong. Dia tahu bahwa Lindong sangat keras kepala, dan Guyan sudah merasakannya sebelumnya. Kita akan menunggu di sini sampai Lindong keluar. Pada saat itu, kita akan membicarakannya kepadanya. Jika dia tertarik,
kita akan mengundangnya sebagai pembantu eksternal untuk klan Gu kita. Jika dia tetap tidak tergerak, kita akan memikirkan cara lain. Mendengar perkataan Guyan, Gu Ying dan yang lainnya menganggukkan kepala, hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Waktu pun berlalu dengan cepat di lapangan merah tua yang luas di bawah magma di kedalaman danau. Sosok ramping duduk diam di samping kolam batu magma. Fluktuasi Yuan Power terus-menerus terpancar dari tubuhnya, sementara suara gemuruh rendah dan dalam bergema samar-samar. Saat suara gemuruh itu muncul, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kerutan dalam muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam, puncak tahap Nirvana Yuan 9. Dengan energi buah roh misterius kehidupan, ia telah mencapai puncak tahap Nirvana Yuan 9 dalam sebulan terakhir. Meskipun kecepatan ini sudah cukup baik, Lindong masih belum puas. Level yang ingin dicapainya jelas lebih tinggi dari ini. Kali ini, dia ingin benar-benar menembus ke tahap kehidupan mendalam. Dia telah berpapasan dengan beberapa ahli tahap kehidupan mendalam, dan tentu saja memahami dengan jelas kekuatan alam ini. Bahkan Lindong tidak dapat menandingi kekuatan Yuan mereka. Karena ki kehidupan di dalam tubuh mereka, jumlah kekuatan Yuan yang dimiliki seorang ahli tahap kehidupan mendalam jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang praktisi tahap nirvana. Kekuatan Yuan yang melimpah seperti itu cukup untuk menguras habis seorang ahli tahap Nirvana Yuan 9 puncak hingga mati. Selain itu, ki kehidupan yang lahir di dalam tubuh mereka sangat bermanfaat untuk pemulihan kekuatan Yuan dan luka-luka. Lagi pula, selama ki kehidupan diproduksi, bahkan jika seseorang kehilangan anggota tubuh, itu masih bisa diregenerasi. Ki kehidupan yang dihasilkan pada tahap kehidupan mendalam adalah alat paling ajaib untuk pengobatan luka-luka. Lindong saat ini berada di dalam lautan iblis yang kacau. Tempat ini tidak diragukan lagi lebih kejam daripada wilayah Suan Timur. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tidak perlu menyebutkan untuk menemukan simbol leluhur lainnya, dia bahkan mungkin tidak dapat memastikan kelangsungan hidupnya sendiri jika dia berkeliaran sendirian. Oleh karena itu, saat bepergian, ia harus memastikan bahwa kekuatannya ditingkatkan ke tahap kehidupan mendalam. Begitu mencapai tahap itu, bahkan jika ia bertemu dengan ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut atau bahkan ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna, Lindong yakin bahwa ia akan mampu melawan, dan bahkan melarikan diri dengan sukses. Oleh karena itu, menerobos ke tahap kehidupan mendalam adalah hal yang paling penting. Tentu saja, Lindong sangat jelas tentang tingkat kesulitan dalam menerobos ke tahap kehidupan mendalam. Guyan dan yang lainnya awalnya berada di setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Dengan kondisi yang tepat, dan dengan mengandalkan buah roh kehidupan misterius, menerobos bagi mereka tidak dianggap terlalu sulit. Namun, dia berbeda dari mereka. Kekuatannya sebelumnya baru saja mencapai tahap Nirvana 9 Yuan. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengandalkan buah roh kehidupan misterius, dia hanya akan mencapai puncak tahap Nirvana 9 Yuan. Masih ada jarak yang cukup jauh ke tahap kehidupan mendalam. Oleh karena itu, ingin menyeberangi jurang yang dalam ini tanpa menggunakan metode yang kejam adalah hal yang mustahil. Sambil menguatkan pikirannya, Lindong menghirup napas dalam-dalam. Dengan mengepalkan tinjunya, buah roh misterius kehidupan lainnya muncul di tangannya. Awalnya, Lindong telah memperoleh 3 buah roh misterius kehidupan. Dia telah menyerahkan 2 di antaranya kepada Guyan dan Guya, dan telah menggunakan 1 yang tersisa. Yang di tangannya adalah milik ular iblis berkepala 3. Namun, karena orang itu telah berubah menjadi abu, Lindong hanya bisa membantunya menikmati harta karun yang luar biasa ini. Lindong menatap buah roh misterius kehidupan yang berwarna hijau zamrud seperti giok di tangannya, matanya sedikit menyipit. Dengan lambaian lengan bajunya, botol giok transparan muncul di tangannya yang lain. Di dalamnya, cairan hijau tua kental mengalir perlahan. Ki kehidupan yang sangat menakjubkan mulai terpancar darinya. Dari penampilannya, ini adalah serum kelahiran spiritual inti yang diperoleh Lindong dari dalam kolam batu magma ini. Lindong memiringkan botol giok itu, menyebabkan setetes serum kelahiran spiritual inti yang seperti manik-manik menggelinding ke bawah. Dia hanya memperoleh 8 tetes. Ki kehidupan yang terkandung dalam setiap tetes jauh melampaui buah roh kehidupan misterius. Fakta bahwa Lindong benar-benar bersedia mengeluarkannya,
menegaskan bahwa dia akan melakukan investasi besar. Setetes bulat seperti manik-manik dari core spiritual birth serum mengapung di telapak tangan kiri Lindong, sementara Life Mysterious Spirit Fruit diam-diam beristirahat di tangan kanannya. Energi tak terbatas dan murni yang terpancar dari mereka, menyebabkan kemerahan samar muncul di wajah Lindong. Lindong menatap dua harta karun besar di tangannya. Sambil menggertakkan giginya pelan, dia kembali memejamkan matanya rapat-rapat. Benang-benang hitam mulai muncul dari telapak tangannya, melilit dan melilit kedua benda itu. Setelah benang hitam itu melilit dan melilit, gelombang kekuatan devouring meletus pada saat ini. Pada saat berikutnya, kedua benda di tangannya meledak secara spontan dengan energi yang luar biasa tak terbatas dan murni, sebelum dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Lindong. Tubuh Lindong bergetar samar saat cahaya hijau melonjak, terus memperkuat tubuhnya, sebelum dengan paksa menerima dampak keterlaluan dari dua energi tak terbatas. Saat energi tak terbatas mengalir deras ke tubuh Lindong, auranya akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan perlahan. Meskipun laju peningkatan ini tidak cepat, dia mampu benar-benar dan sungguh-sungguh merasakannya. Keheningan menyelimuti alun-alun merah tua itu. Sesekali, suara gemuruh samar akan muncul dari tubuh Lindong, sebelum bergema pelan di dalam alun-alun yang luas ini. Waktu berlalu dengan cepat dalam keheningan ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Wah! Ketika setengah bulan telah berlalu, sosok yang duduk dengan tenang di samping kolam batu magma itu sedikit gemetar. Pada saat ini, auranya telah berubah menjadi sangat tirani. Kelimpahan Yuan Power-nya sudah sebanding dengan para ahli di tahap setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Namun, level seperti itu masih belum sesuai dengan harapan Lindong. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah menerobos ke tahap kehidupan mendalam. Seolah mendengar gemuruh rendah di dalam hati Lindong, Yuan Power di dalam tubuhnya tiba-tiba bangkit pada saat ini. Semua Yuan Power-nya melonjak dalam meridian di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu berubah menjadi dua arus Yuan Power yang sangat tak terbatas. Mereka beredar di sekitar semua meridian di tubuhnya seperti dua naga yang mengaum dengan marah. Akhirnya, mereka bertabrakan langsung di depan dantiannya. Pada saat tabrakan itu, tubuh Lindong bergetar hebat. Gelombang fluktuasi aneh terpancar dengan cepat dari dalam tubuhnya. Di bawah fluktuasi itu, daging di sekujur tubuh Lindong mulai menggeliat sekaligus. Setelah tabrakan itu, Yuan Power mulai mengalir deras seperti badai di dalam tubuhnya. Sementara itu, seutas energi putih samar tiba-tiba mulai tumbuh di lokasi tabrakan. Pada saat untaian energi putih samar itu muncul, Yuan Power yang bergejolak di dalam tubuh Lindong tampak segera berubah menjadi damai, sebelum sepenuhnya berkumpul bersama. Seperti bintang-bintang yang berkerumun di sekitar bulan, Yuan Power-nya mulai dengan hati-hati menyerap untaian energi putih samar itu. Setelah untaian energi putih samar itu diserap oleh kekuatan Yuan-nya, Lindong langsung merasakan bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya tampaknya meningkat drastis dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat kekuatan Yuan-nya meningkat pesat, hal itu menyebabkan semua meridian di tubuhnya membengkak dan sakit. Namun, Lindong tidak hanya tidak panik, hatinya malah meledak dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa untaian energi putih samar itu adalah ki kehidupan yang telah disempurnakan oleh tubuhnya. Ini adalah energi ki kehidupan yang menjadi miliknya. Penguatan roh kekuatan Yuan. Lindong menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran, Yuan Power yang meningkat dengan cepat di dalam meridiannya dengan cepat mengalir menuju dantiannya. Akhirnya, mengalir ke Yuan Spirit yang berada di roda naga Yuan. Tubuh kecil roh Yuan itu seperti jurang tak berdasar, dan menerima segalanya. Seluruh kekuatan Yuan diserap sepenuhnya olehnya. Saat Yuan Power yang tak terbatas ini mengalir ke dalamnya, cahaya keemasan Yuan Spirit Lindong mulai tumbuh semakin terang dan cemerlang. Sementara itu, tubuh kecil itu mulai berubah semakin nyata. Samar-samar, ia telah terbebas dari keadaan menjadi bayangan tak berwujud. Wah! Saat sisa-sisa Yuan Power mengalir ke dalam Yuan Spirit yang sedang duduk, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sinar emas yang terang dan cemerlang tampaknya menembus setiap titik di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Lindong mampu merasakan munculnya transformasi kecil yang terjadi di dalam tubuhnya di bawah cahaya keemasan itu. Rasanya seperti tumbuh lebih kuat.
Ketika mata Lindong terbuka, aura yang sangat tirani dan tak dapat disembunyikan meledak darinya. Tahap kehidupan mendalam, Lindong akhirnya mencapainya. Di sekitar danau tempat tenda-tenda didirikan, beberapa murid klan Gu berkerumun sambil merasa agak bosan. Sambil mengobrol, pandangan mereka terus mengamati danau yang tenang dan damai itu. Di tepi danau, mata indah Guyan mengamati permukaan danau yang tak beriak, sementara alisnya yang hitam legam sedikit berkerut. Lindong telah memasuki kedalaman danau selama lebih dari 1,5 bulan. Selama periode ini, tidak ada aktivitas sama sekali. Kakak perempuan Guyan, sudah 1,5 bulan. Di belakang Guyan, Guying mengerutkan alisnya dan berkata, keadaan yang tak terduga ini jelas di luar dugaan mereka. Biasanya, mereka punya cukup waktu untuk menunggu Lindong. Namun, hanya tersisa 1,5 bulan lagi sampai pertemuan bela diri 5 klan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan berhasil tepat waktu. Aku akan turun dan melihatnya. Guyan merenung sejenak, sebelum akhirnya menggertakkan giginya. Dia sangat jelas tentang urgensi masalah ini, tetapi dia tidak ingin menyerah pada calon pembantu eksternal seperti Lindong, yang sangat sulit dihubungi. Mendengar kata-katanya, Guying dan Guya menganggukkan kepalanya. Ketika Guyan mengambil tindakan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Setelah membuat keputusan, tubuhnya bergerak dan dia melesat ke tengah danau. Namun, tepat saat dia hendak menyelam ke dalam air, matanya tiba-tiba menyipit, sebelum sosoknya dengan cepat mundur. Saat Guyan mundur, pilar air raksasa tiba-tiba meledak dari permukaan danau yang tenang dan damai. Air danau yang membasahi langit, sebelum mengalir deras, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan layar air. Sebuah sosok melintas melewati tatapan penuh semangat para murid klan Gu, sebelum turun di tepi danau. Kakak Lindong. Begitu melihat sosok yang dikenalnya itu, Guya langsung berteriak kegirangan, dan bergegas menghampiri. Guyan juga turun, matanya yang indah menatap sosok yang keluar dari air. Detik berikutnya, perubahan samar terjadi pada wajah cantiknya. Tidak dapat mengendalikan diri, dia tanpa sadar berseru, kamu juga telah menembus ke tahap kehidupan mendalam? Saat kata-katanya terdengar, keributan muncul di antara para murid klan Gu di sekitarnya. Mereka semua menatap Lindong dengan sedikit terkejut, sementara ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Mereka jelas tahu bahwa ketika Lindong memasuki danau, dia hanya berada di tahap nirvana 9 yuan. Meskipun dia juga memiliki buah roh kehidupan misterius, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tahap kehidupan mendalam. Saya beruntung. Lindong tersenyum ke arah Guyan, namun dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengar kata-katanya, Guyan menatap Lindong dengan tajam. Lindong dapat menebak bahwa alasan peningkatan kekuatannya yang drastis mungkin karena pertemuan yang tidak disengaja di dasar danau. Sepertinya mereka telah tergila-gila pada buah roh kehidupan misterius, dan kehilangan harta yang lebih berharga. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Guyan memiliki karakter yang agak bebas dan santai, dan dengan cepat mengatasinya. Pada saat yang sama, dia sedikit senang. Kekuatan Lindong saat ini telah meningkat ke tahap kehidupan mendalam. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap kehidupan mendalam awal, dia sudah mampu bertarung dengan para ahli tahap kehidupan mendalam awal ketika dia masih di tahap nirvana 9 yuan. Sekarang setelah dia benar-benar melangkah ke level ini, akan sulit baginya untuk menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama yang dapat menandinginya. Jika mereka dapat mengundangnya untuk menjadi pembantu eksternal klan Gu mereka, dia pasti akan dapat secara substansial meningkatkan peluang kemenangan mereka. Aku telah merepotkan kalian semua selama ini, kata Lindong sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Guyan seharusnya sudah menyelesaikan pelatihannya sejak lama. Alasan mengapa mereka tetap tinggal, mungkin untuk membantu melindunginya. Meskipun dia telah menemukan tempat pelatihan yang lebih aman di kedalaman danau, dia tetap harus berterima kasih kepada mereka atas niat mereka. Guyan menggelengkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bertele-tele. Dia menatap Lindong, dan bertanya, Lindong, aku punya permintaan. Oh. Mata Lindong sedikit melebar saat dia tersenyum dan menjawab, mari kita dengarkan. Mendengar Lindong tidak langsung setuju, Guyan diam-diam tertawa getir, lalu menjelaskan sejelas-jelasnya tentang masalah pertemuan bela diri 5 klan, serta luka serius Yuntian.
Kau ingin aku menjadi pembantu eksternal klan Gumu, dan membantumu menjadi juara dalam pertemuan bela diri ini? Setelah mendengar semua yang dikatakan Guyan, alis Lindong sedikit berkerut saat dia mengajukan pertanyaannya. Maaf, ini pertama kalinya aku ke Chaotic Dimensi, dan aku tidak begitu mengenal tempat ini. Karena itu, aku tidak ingin ikut serta dalam pertempuran antara kalian dan klan besar lainnya. Lindong berkata setelah mempertimbangkan beberapa hal. 5 klan besar cukup kuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Jika Lindong membantu klan Gu meraih kemenangan, dia pasti akan membuat klan lain tidak senang. Dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Dia tidak begitu tertarik dengan kompetisi yang tidak masuk akal seperti ini. Penolakan Lindong membuat para pengikut klan Gu merasa sedikit canggung, namun, mereka tidak punya ide lain, dan hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Lindong sudah banyak membantu mereka selama perjalanan ini. Jika mereka mengajukan permintaan lagi, itu jelas akan mencoba memanfaatkan kemurahan hatinya. Guyan tertawa getir. Dia agak memahami karakter Lindong, oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu terkejut dengan penolakan Lindong. Bagaimanapun juga, Guyan adalah wanita cantik yang dingin dan menyegarkan, dan permintaan apapun yang dia ajukan, biasanya akan dituruti oleh para pria yang mengerumuninya tanpa bertanya. Namun, Lindong di hadapannya telah menolaknya dengan tegas. Bagaimanapun, meskipun Guyan cantik, dia masih kurang jika dibandingkan dengan Ling Qingzu. Temperamennya yang murni dan dingin bahkan lebih tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki keunggulan dalam penampilan luar, di hadapan Lindong, itu tidak ada gunanya. Lindong, apakah kau tahu tentang Menara Chaotic? Meskipun Lindong menolak, Guyan tidak menyerah. Jari-jarinya yang seperti giok membelai rambut hitamnya yang halus, sambil menatap Lindong dan bertanya. Lindong sedikit terkejut, sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Menara Kekacauan adalah tanah harta karun pelatihan yang telah diwariskan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa ada semacam ki kehancuran besar yang lahir dari dalamnya. Energi ini dapat membersihkan tulang dan sumsum, karenanya memiliki khasiat ajaib untuk memperkuat tubuh fisik. Di bawah pembersihan ki kehancuran besar ini, seseorang akan dapat berubah total. Banyak ahli ingin mendapatkan kesempatan ini. Guyan menjelaskan. Memperkuat tubuh, Lindong sedikit mengangkat alisnya, namun, dia masih tidak menunjukkan banyak minat. Bagaimanapun, tubuh fisiknya saat ini sudah cukup luar biasa. Ini adalah manik Great Desolation yang diambil dari dalam Menara Chaotic. Manik ini mengandung ki Great Desolation. Guyan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan manik batu berwarna kuning tua muncul di dalamnya. Dengan sekali gerakan, manik batu itu melesat ke arah Lindong. Lindong menangkap manik batu itu dan menaruhnya di telapak tangannya. Rasanya agak dingin, dan aura sunyi samar terpancar darinya. Saat menggenggam manik batu itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan secercah kekuatan Devouring muncul. Saat Devouring Force muncul, manik Great Desolation di tangannya langsung berubah menjadi debu. Pada saat berikutnya, dia merasakan energi kuno dan murni mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah energi itu muncul, cahaya hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong, dan raungan naga pun terdengar samar-samar. Karena semburan cahaya hijau dari tubuhnya, ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia bisa merasakan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia latih tiba-tiba mulai aktif secara otomatis. Jelas, tindakan aneh ini disebabkan oleh energi di dalam manik Great Desolation itu. Ki kehancuran besar ini memang sangat efektif dalam menenangkan tubuh seseorang. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sebelum kata-katanya sempat memudar, sebuah daya tarik yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal, ia dengan paksa menyerap ki kehancuran besar. Saat ki kehancuran besar diserap, cahaya hijau di tubuh Lindong langsung meletus, seolah mencoba merebut kembali ki kehancuran besar. Namun, pada saat terakhir, itu dengan tergesa-gesa ditekan oleh Lindong. Apa-apaan? Wajah Lindong berubah sangat aneh. Dia telah menemukan bahwa benda yang merenggut ki kehancuran besar secara tak terduga adalah jimat batu misterius di dalam tubuhnya. Untaian ki kehancuran besar itu sepenuhnya diserap ke dalam jimat batu misterius.
Setelah ini, sebuah pikiran kecil terpancar keluar dari jimat batu, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak ada pesan dalam pikiran kecil ini, hanya permintaan serakah. Permintaan ini adalah untuk ki kehancuran besar. Jimat batu menginginkan ki kehancuran besar? Sudut mulut Lindong sedikit melengkung ke bawah. Ini adalah pertama kalinya jimat batu mengambil inisiatif dan mengajukan permintaan. Saat ini, Lindong cukup jelas tentang asal-usul jimat batu misterius. Itu adalah benda milik seorang ahli yang berdiri di puncak dunia kuno, leluhur simbol. Dari tablet desolet besar, dia tahu bahwa jimat batu misterius telah mengalami kerusakan serius. Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk membangkitkan kembali jimat batu, itu akan bergantung pada keberuntungannya. Dilihat dari keadaannya sekarang, mungkinkah Manic Great Desolation ini merupakan kesempatan untuk membangkitkan kembali Stone Talisman? Kilatan tajam melintas di mata Lindong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mendongak dan menatap Guyan sambil tersenyum. Nona Guyan, bagaimana aku bisa memasuki menara caotik itu?